Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rio. Kita lagi di YouTube channelnya Esperto Indonesia. Nah, kali ini kita akan mau ngebahas mengenai apa aja sih fitur lengkap dari program atau menu-menu yang ada di dalam layar LCD-nya ini. Oke, simak video berikut ini. Oke, kali ini kalau kalian mau lihat fitur lengkapnya di mesin Asterion ini kita menggunakan LCD 1602 tipenya. Jadi ada seperti ini. Untuk akses menunya di dalam mesin Asterion sendiri kita ada dua menu, yaitu bar menu dan technical menu. Nah, bar menu itu biasanya kita kasih tahu atau kita share untuk teman-teman barista. Nah, apa aja yang ada di dalam bar menu? Ya kita lihat ya. Nah, cara aksesnya pertama kali itu untuk bar menu, semua akses itu ada di bagian kiri dari mesinnya atau grup 1. Jadi, kalian untuk masuk ke bar menu, kalian tekan tombol yang bentuknya gelombang ataupun air. Kira-kira 3-5 detik. Nah, menu pertama yang bisa kalian akses adalah DOS setting select within 30 second. Nah, DOS setting ini adalah untuk merubah dari mulai air panas, single double, 4 tombol di bagian sini. Jika kalian rubah bagian kiri, maka bagian kanan akan ikut terubah. Tapi kalau kalian setting untuk bagian yang kanan, DOS setting ini, volumetric ini, dia tidak akan ngikut ke bagian yang kiri. Oke. Nah, menu berikutnya untuk bar menu ya. Setelah DOS setting selesai, misalkan kalian selesai setting ini, kalian bisa pilih lagi, pencet tombol yang bentuknya gelombang. Ini adalah clock adjust. Clock adjust ini kita bisa masukin waktu atau jam, hari, dimana mesin ini kalian waktu pasang semuanya harus kalian adjust. Contohnya untuk masuk, kalian tekan tombol nomor 3, kalian diminta masukkan jam, kalian pencet lagi nomor 3, akan bergeser ke menit, lalu pencet lagi nomor 3, kalian akan bergeser lagi ke hari. Nah, sebenarnya clock adjust ini untuk apa? Nanti berikutnya kita lihat. Setelah selesai, kita pencet lagi nomor 3. Nah, di mesin ini sebenarnya udah dilengkapi oleh fitur auto on, auto off. Apa sih Mas Rio, ini fitur ya lumayan canggih ya untuk mesinnya. Auto on itu adalah saat mesinnya itu bangun sendiri, dan auto off itu adalah saat dimana mesinnya itu tidur sendiri. Tidur bukan artinya mati, oke? Nah, jadi mesti kita bedakan. Tidur itu dalam artian dia posisinya sleep. Jadi kalau dia sleep, dia mematikan seluruh dari pemanasnya, lalu tetapi kondisi mesinnya tetap seperti yang kalian lihat ini, nyala. Nah, kalau kalian masukkan fitur auto on-nya, maka secara otomatis kalian diminta masukkan waktu kapan harus tidurnya. Tetapi waktu kalian masukkan on-nya seperti ini, strip, maka fitur off-nya, auto off-nya, maka akan otomatis akan hilang. Oke. Nah, bangunnya si mesin ataupun tidurnya itu biasanya sudah ditentukan berdasarkan waktunya tadi ya. Dan selain itu di mesin ini juga dilengkapi 2 hari libur. Jadi kalian bisa masukkan, tadi kan ada Friday-nya misalkan. Nah, kalian ternyata libur di Senin dan Selasa. Setiap Senin dan Selasa kalian nggak mau tuh bangunin dia. Nah, si mesin ini terus akan posisi tidur, dia akan skip hari Senin dan hari Selasa seperti yang kalian sudah perintahkan. Semisal, kita hanya libur di hari Minggu, maka di hari Minggu dia nggak akan bangun, dia akan skip harinya sampai ketemu hari Senin, baru dia bangunin lagi. Oke, seperti itu. Nah, fitur lainnya di dalam bar menu itu ada, setelah clock adjust, ada counter. Counter ini adalah menghitung berapa jumlah air yang sudah kita pakai ataupun jumlah tekan tombol yang kita sudah pakai, seperti ini contohnya.
Service, kita bisa masukin berapa banyak service yang kita udah lakukan. Contoh seperti ini ya. Espresso grup 1 itu 28 kali pencet. 2 espresso grup 1, coffee, 2 coffee, continuous buttonnya grup 1, seberapa banyak yang sudah dipakai. Seperti ini. Di grup 2 sebelah sana. Grup 3 nggak ada, jadi board atau komponen board atau otak di bagian mesin ini kita akomodir sampai grup 3 ya, sampai 3 grup. Tapi kita di mesin ini hanya pakai sampai 2 grup. Nah, untuk posisi standby, kalian bisa lihat di sini ada jamnya, di sini ada PID dari temperatur steam, di sini ada nama. Nah, nama Asterion ini kita bisa rubah, mau pakai namanya, misalkan cafe kalian sendiri bisa. Nah, fitur kedua di mesin ini yaitu technical menu. Nah, technical menu ini sebenarnya menu yang dikhususkan untuk para owner, para teknisi kayak gitu. Tapi kita spill di sini, kita keluarin supaya kalian juga paham gimana caranya setting mesinnya jika terjadi perubahan di dalam mesinnya yang tidak kalian inginkan. Oke, kalian bisa reset ulang semuanya. Oke, cara pertama untuk masuk ke dalam technical menu, dia tuh bentuknya layer ya, berlapis. Kalau tadi lapis pertama adalah bar menu, maka lapis kedua adalah technical menu. Aksesnya seperti apa? Caranya kita harus masuk ke posisi eco atau posisi sleep mode. Sleepnya dia itu kita harus pencet tombol nomor 5 nih, bagian ini, lalu pencet nomor 3. Maka akan tertampil di bagian layar eco. Nah, setelah eco, mesin ini dalam posisi tidur. Nah, setelah tidur baru kita masuk ke technical menu dengan cara menekan tombol nomor 5 yang gambar gelombang, kira-kira 5-10 detik. Baru keluar technical menu. Maka menu berikutnya ini adalah technical menu, isinya ada language. Kalian bisa pilih dari English, Spanish, French kayak gitu ya. Plus minus menggunakan single double yang pertama. Kalau kalian sudah selesai pilihnya, kalian bisa tekan tombol nomor 3 untuk OK, confirm, bisa nomor 5 untuk menu. Contoh seperti ini, namanya kalian mau ganti, mau jadi Asterion atau nama cafe kalian, silahkan. Service phone biasanya kita akan isi nomor telepon kami di Indonesia untuk supaya bisa kalian hubungi saat terjadi sesuatu di mesinnya, maka dia akan nge-warning please service. Yang terjadi adalah keluar nomor teleponnya di layar kalian. Extraction time ini enable 2 grup. Jadi di dalam mesin ini waktu kita ekstrak biasanya akan tertampil T1, T2. Nah, di sini dia bisa menampilkan waktu ekstraksi kalian. Cold mode ini biasanya kita lagi dalam proses pengembangan. Kita sementara ini masih pakai disable. Exposition mode ini biasanya kita gunakan untuk saat kita melakukan exhibition ataupun pameran. Biasanya kita tidak mempunyai cukup daya atau cukup listrik untuk mengaktifkan fitur mesinnya atau pemanas mesinnya, jadi mesin dalam posisi nyala tapi tidak terpakai. Jadi baru ini kita rubah menjadi enable. Berikutnya adalah boiler filling up with pump. Saat kalian menggunakan galon sebagai supply daya airnya dan kalian tidak menggunakan flow jet ataupun pompa tambahan eksternal, kalian masukkan boiler filling up ini dengan with pump. Artinya waktu mengisi ke dalam boiler utama dari boiler steamnya, mesin ini harus menyalakan pompanya untuk bisa mengisi kembali boiler yang ada di dalam mesin. Berikutnya dose setting. Dose setting ini adalah proses di sini adalah enable. Enable ini adalah kita memperbolehkan merubah dari volumetric single double ini termasuk air panas. Jika kalian rasa tidak ingin bisa dirubah, maka dose setting ini harus dirubah menjadi disable. Berikutnya, setelah dose setting ada continuous key. Nah, continuous key adalah tombol untuk nomor 5 atau yang bentuknya gelombang ini. Di sini kita perbolehkan digunakan enable atau disable. Kalau kita rasa kita nggak pengen nih, semua barista kita pengennya melewati hanya volumetriknya saja, maka kalian bisa
nonaktifkan ini tombol nomor 5 yang bentuknya kayak gelombang ini, maka kalian harus rubah di bagian layar menjadi disable dengan cara menekan tombol 1 atau 2 menjadi disable. Oke. Berikutnya mix hot water with pump. Di sini hot water yang kita gunakan, kita juga melakukan percampuran. Kita sebutnya di sini adalah anti splash. Maka antara air panas dan air dingin kita gabung. Nah, saat penggabungan ini, jika kalian suplai airnya itu menggunakan galon dan tidak menggunakan pompa eksternal lagi, pompa daya tambahan untuk masuk suplai ke mesinnya dari galon, maka kalian harus setting with pump. Berikutnya steam control, fitur yang lagi kita kembangkan. Sementara ini kita masih di posisi disable. Pre-brewing di sini kita taruh disable karena kita mengembangkan sistem sendiri berupa assist yang letaknya, posisinya kita letakkan di bagian bawah dari tray. Jadi kalian bisa akses langsung untuk soft infuse-nya di bagian dalam. Maka pre-brewing di sini harus dibuat disable. Prop sensitivity ini adalah dimana ada beberapa pilihan, ada mid yang biasa kita pakai, ada high, dan ada juga low. Nah, apa sih bedanya? Bedanya adalah saat kita menggunakan air yang berbeda, maka kita harus merubah settingan mid, high, atau low. Contohnya, semisalkan kita menggunakan air yang lebih banyak mineral, maka probe ini adalah sensor, maka kita tidak perlu menggunakan posisi yang mid, karena banyaknya mineral artinya dia bisa menghantarkan listrik lebih baik. Otomatis di sini kita bisa pasang yang low. Tetapi saat kita menggunakan air yang menggunakan yang sistem demineralisasi atau RO, reverse osmosis, biasanya memiliki komponen mineral yang sangat kecil ataupun hampir tidak ada mineral. Maka kita butuh daya atau level sensor yang lebih sensitif supaya kita bisa mendeteksi seberapa banyak air di dalam boiler. Maka kita butuh tenaga atau besarnya electricity atau voltage yang lebih tinggi. Jadi kita harus pasang high. Untuk kalian menggunakan galon, biasanya kita akan pasang di mid. Service cycle di sini kita bisa masukkan angkanya, misalkan 1000, 2000, 5000 ataupun 9000 kayak gitu. Ini akan mengakibatkan keluarnya warning nanti saat kalian sudah, misalkan kalian taruh 1000 di sini, maka 1000 kali pencet tombol ini, secara keseluruhan 1000 kali kalian tekan tombol, maka akan keluar warning untuk service. Tapi biasanya kita akan taruh ini di 0. Cleaning group di sini ada disable. Cleaning group yang dimaksud ini adalah compulsory cleaning atau pembersihan yang wajib. Jadi tidak bisa tidak dibersihkan. Nah, cleaning di sini kalau kita aktifkan, maka dia akan minta di jam berapa atau di waktu kapan kalian harus cleaning. Semisal kalian taruh enable, lalu fitur berikutnya akan minta kalian masukkan di jam berapa mesin ini harus di cleaning. Semisal kalian closing di jam 11 malam, maka setiap jam 11 malam akan perintah cleaningnya akan keluar. Dua grupnya harus di cleaning sampai benar-benar semuanya harus selesai prosedur cleaningnya, baru bisa hilang warningnya. Maka biasanya kita sini pakai disable. Temperatur bisa dalam Celsius atau Fahrenheit. Boiler temperatur yang sekarang kita pakai untuk steam di 117, kita bisa naikkan. Contohnya seperti ini. Ini untuk konstanta PID, jadi mesin ini sudah menggunakan PID system untuk seluruhnya, baik untuk boiler steam ataupun untuk boiler coffee. PID setting di sini biasanya kita taruh 2 derajat supaya dia lebih akurat. Ini adalah range toleransi dari PID setting yang tadi kita sudah set, misalkan di 119, maka saat dia turun 2 derajat dia akan recovery ke 119. Filling up timeout ini
kita taruh 240 detik, 4 menit. Biasanya kita hindarin jika terjadi tidak ada air dan proses pemasukan air selama 4 menit itu gagal, maka mesin akan otomatis shutdown, lalu akan nge-warning berupa flashing di semua kedap-kedip di semua tombol. Water filter biasanya dikoneksi melalui mesin. Dia akan menghitung berapa banyak air yang sudah kita pakai. Nanti akan keluar warning untuk ganti filternya atau change filter. Tapi biasanya kita akan taruh di 0. Secara total keseluruhan dari coffee yang udah kita gunakan, seluruh tombolnya sebanyak tertera. Oke, kurang lebih itu sistemnya. Untuk keluar dari proses echo atau dia proses sleep, kita tinggal pencet tombol nomor 3. Nah, mesin akan recovery lagi kembali ke ngejar ke 119 di mana tadi kita sudah setting. Oke, kira-kira itu semua fitur yang ada di dalam Asterion. Untuk programnya, kalian ada technical menu, ada bar menu. Nah, itu kita share semuanya supaya kalian bisa lihat bagian dalamnya atau cara programnya seperti apa. Nah, satu lagi yang kalian bisa lakukan saat semua yang kalian lakukan, misalkan untuk merubah atau kembali ke factory reset, cara terakhir adalah pencet 135, kalian matikan mesinnya, pencet 135, baru kalian nyalakan. Nah, dengan proses seperti itu, nanti mesinnya akan balik ke factory reset. Oke, jadi kalian menghapus semua settingan apapun yang sudah kalian lakukan pada mesin ini sebelumnya. Tetapi factory reset tidak bisa menghapus berapa jumlah kopi yang sudah tertera atau terhitung masuk ke dalam sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kiranya kalian ada pertanyaan lagi, kalian boleh tulis di kolom komentar. Untuk video-video berikutnya kita akan bahas. Oke, sampai ketemu di video lainnya. Bye.